Gunung Etna, yang merupakan gunung berapi paling aktif di Eropa, meletus. Gunung yang terletak di Italia itu memuntahkan abu di Catania, kota terbesar di Sisilia Timur. Penerbangan di sekitar kota tersebut pun ditangguhkan. Institut Nasional Geofisika dan Vulkanologi Italia, atau INGV, yang memonitor secara dekat Etna dengan instrumentasi di lereng, mencatat bahwa tutupan awan pada hari hujan menghalangi pandangan letusan. Jika tidak tertutup awan, letusan Gunung Etna seringkali menampilkan pemandangan spektakuler seperti lava yang menyala. Lembaga tersebut mengatakan bahwa abu telah menyebar di Catania dan setidaknya satu kota di lereng Gunung Etna yang dihuni penduduk. Meskipun demikian, hingga saat ini tidak ada korban luka yang dilaporkan. Seperti dikutip dari The Associated Press, Bandara Catania terpaksa menghentikan operasi penerbangan sementara karena peristiwa ini. INGV menunjukkan bahwa pemantauan telah mencatat bukti peningkatan aktivitas tremor dalam beberapa hari terakhir. Orang-orang di kota Adrano dan Biancavilla melaporkan telah mendengar ledakan keras yang berasal dari gunung berapi pada hari Minggu, kata kantor berita Italia ANSA. Sebelumnya Badan Perlindungan Sipil Italia telah memperingatkan sejak hari lalu, bahwa aktivitas Gunung Etna dapat meningkat sewaktu-waktu. Gunung Etna memang masih aktif. Letusan terakhir terjadi pada awal tahun 2021, di mana peningkatan aktivitas gunung berapi tersebut berlangsung selama beberapa minggu. Dua hari terakhir Gunung Anak Krakatau alami erupsi. Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi secara berturut-turut dalam 2 hari terakhir. Terbaru, erupsi gunung berapi yang terletak di Selat Sunda ini terjadi pada pukul 0.42 waktu Indonesia Barat, dengan tinggi kolom abu teramati lebih kurang 500 meter di atas puncak atau sekitar 657 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi dan terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 62 mm berdurasi 53 detik. Atas peristiwa erupsi yang terjadi, baik masyarakat, pengunjung, wisatawan, maupun pendaki untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Sebelumnya, juga mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu yang hampir sama dengan hari ini. Kolom abu teramati berwarna putih, kelabu, hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah utara. Adapun erupsi Gunung Anak Krakatau terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 62 mm dan durasi 41 detik. Saat ini, Gunung Anak Krakatau berstatus siaga level 3. Status tersebut naik dari waspada level 2 pada tanggal 24 April lalu berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan adanya kenaikan aktivitas yang semakin signifikan. Dalam laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud, kawasan Selat Sunda menjadi kawasan yang sering mengalami bencana akibat Gunung Krakatau. Tercatat, letusan Gunung Krakatau paling fenomenal pernah terjadi tahun 1883. Saat itu, Gunung Krakatau meletus dengan melontarkan remah vulkanik dengan volume 18 km3, tinggi asap 80 km, dan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 30 meter di sepanjang pantai barat Banten dan pantai selatan Lampung. Menurut pemberitaan resmi pemerintah Hindia Belanda, dituliskan bahwa peristiwa Gunung Krakatau meletus ini menewaskan 36.417 orang. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menuliskan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Krakatau sempat berhenti tahun 1681. Setelah beristirahat lebih kurang 200 tahun, Krakatau kembali memperlihatkan aktivitasnya. Gunung Krakatau kembali tenang mulai Februari tahun 1884 sampai Juni tahun 1927. Setelah itu, pada tanggal 11 Juni tahun 1927, erupsi yang berkomposisi magma basah muncul di pusat komplek Krakatau, yang dinyatakan sebagai kelahiran Gunung Anak Krakatau. Tercatat bahwa Gunung Anak Krakatau mulai tumbuh pada tanggal 20 Januari tahun 1930. Akibat letusan-letusannya, gunung ini tumbuh semakin besar dan tinggi, membentuk kerucut yang sekarang mencapai tinggi sekitar 300 meter dari muka laut. Selain bertambah tinggi kerucut tubuhnya, gunung ini juga memperluas wilayah daratannya.
Catatan sejarah kegiatan vulkanik Gunung Anak Krakatau sejak lahirnya tanggal 11 Juni tahun 1930 hingga tahun 2000, telah mengalami erupsi lebih dari 100 kali baik bersifat eksplosif maupun efusif. Dari sejumlah letusan tersebut, umumnya titik letusan selalu berpindah-pindah di sekitar tubuh kerucutnya. Waktu istirahat gunung ini berkisar 1-8 tahun, dan umumnya terjadi 4 tahun sekali berupa letusan abu dan leleran lava. Kegiatan terakhir Gunung Anak Krakatau yaitu letusan abu dan leleran lava yang berlangsung mulai tanggal 8 November tahun 1992 menerus sampai Juni tahun 2000. Jumlah material vulkanik yang dikeluarkan selama letusan tersebut lebih kurang 13 juta meter kubik, terdiri dari lava dan material lepas berkomposisi andesit basaitis. Terjadi erupsi abu tipe strombolian. 4 tahun kemudian, pada 24-26 September tahun 2005, terjadi peningkatan jumlah kegempaan. Adapun pada 20-22 Oktober tahun 2007, aktivitas kegempaannya kembali meningkat dan pada tanggal 23 Oktober tahun 2007 terjadi letusan abu setinggi 200 meter. Hasil pengamatan visual pada tanggal 25 Oktober tahun 2007, menemukan adanya lubang letusan baru di dinding selatan Gunung Anak Krakatau. Lebih lanjut, kembali terjadi peningkatan aktivitas pada 1-20 April tahun 2008. Hasil pengamatan langsung pada 15-18 April menunjukkan terjadinya letusan abu disertai lontaran material pijar, yang berlangsung setiap selang 5-15 menit dengan ketinggian berkisar 100-500 meter. Pasca erupsi yang terjadi pada tanggal 22 Desember tahun 2018 yang kemudian kolapsnya tubuh bagian barat daya dari Gunung Anak Krakatau, tinggi gunung saat ini sekitar 150 mdpl. Sejak tanggal 10 Oktober tahun 2010, terjadi letusan abu dari erupsi Gunung Anak Krakatau disertai lontaran material pijar dengan ketinggian asap berkisar 100-1700 meter dan berlangsung setiap hari sampai saat ini.